Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca kitab Al-Ham. Untuk membahas pembahasan kali ini, kita akan membahas syarat sahnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin fi kitab Al-Ham ilan qala syurutu sihatis shaum wa hiya arba'atun: al-islam, al-awal aqlu, wan naqau 'anil haid wan nifas, wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Berkata muallif hafizallahu taala, syarat sahnya puasa. Perhatikan, ini syarat-syarat sahnya puasa. Kalau seandainya orang puasa tidak memenuhi syarat, maka puasanya batal atau tidak diterima. Yakni kata muallif, idza tawafarat hadis syurut sahah shaum. Apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka sah puasanya. Wahia arba'atun, yaitu ada 4 perkara. Perhatikan, ada 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-islam. Syarat sahnya puasa yang pertama Islam. Fayustaratu an yakuna musliman jami'an nahar, maka disyaratkan bagi orang yang berpuasa dia dalam keadaan Islam sepanjang hari, dari mulai terbit fajar, dari mulai adzan subuh sampai terbenam matahari, dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam. Falau irtadda lahdzatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau seandainya dia murtad, naudzubillah min dzalik, lahdzatan wahidatan, sebentar aja dia murtad, batala shaumuhu, maka batal puasanya, enggak diterima. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sebentar aja dia keluar dari Islam, dia sedang berpuasa, kemudian dia murtad keluar dari Islam, meskipun lahdzatan wahidatan, sebentar, maka batal puasa. Naudzubillah, jauh-jauhan bu daripada murtad. Naudzubillah min dzalik, murtad. Madharat orang yang murtad, kalau orang kafir, Pak, orang kafir masuk Islam, begitu dia masuk Islam, nggak wajib dia ngodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Nggak wajib dia ngodok puasa, nggak wajib dia ngodok sholat, nggak wajib. Tapi kalau orang murtad, ketika dia keluar dari Islam, kemudian dia kembali lagi kepada Islam, maka wajib dikodok apa kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan. Misal ada orang, naudzubillah min dzalik, dia murtad, dia pertama awalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, selama 5 tahun dia murtad, kembali lagi ke Islam. Ketika dia kembali ke Islam, maka selama 5 tahun sholat yang ditinggalkan wajib diqodho. Begitu juga puasa. Selama 5 tahun itu puasa Ramadan dia tinggalkan, wajib diqodho. Itu madharatnya orang yang murtad. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Islam itu udah nikmat. Islam itu udah nikmat yang besar itu Islam. Kalau seandainya, Pak, didengerin, kalau seandainya dunia dan isi-isinya ditimbang sama nikmat Islam di satu pertimbangan, maka nikmat Islam bakal lebih berat daripada dunia dan isi-isinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita Islam, alhamdulillah. Itu yang pertama, Islam. Yang kedua, al-aqlu. Berakal.
fayustaratu an yakuna akilan jami'an nahar, maka disyaratkan orang yang berpuasa dia dalam keadaan berakal, dalam keadaan sadar sepanjang hari. Dari mulai subuh, dari mulai adzan subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib dalam keadaan berakal, sehat akalnya, normal akalnya. Kalau jumna, kalau seandainya dia gila, walau lahdatan wahidatan, meskipun sebentar, gila nih orang sebentar, lagi puasa gila sebentar, batolah shaumuhu, batal puasanya. Ini orang lagi puasa, saking pikirannya semrawut, mau lebaran, dia nyender di bawah-bawah pohon ninjo sambil mikirin anak banyak, satu G belum ada yang dibeliin baju, belum lagi punya bini rewel. Dia duduk di bawah pohon ninjo mikirin itu kehidupan, tahu-tahu gila, bentaran gilanya, meskipun sebentaran batal puasa. Batal puasa kalau dia akalnya udah keluar atau akalnya sudah kusut, maka batal orang yang puasa, enggak sah dia puasa. Ya, itu orang yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, annaqau anil haid wan nifas. Syarat yang ketiga bagi orang yang puasa, ini khusus buat perempuan, orang tersebut harus suci dari haid dan nifas. Suci ini orang dari mulai adzan subuh sampai maghrib nggak punya haid atau nggak nifas, dia disyarat di dalam sah puasa. Kalau terpenuhi maka sah puasanya. Kalau seandainya dia haid, maka batal puasa atau nggak boleh, haram dia puasa. Di sini dikatakan fayushtaratu an takunal mar'ah tahiran jami'an nahar, maka disyaratkan orang perempuan dalam keadaan suci sepanjang hari ketika dia berpuasa. Ketika lagi puasa harus suci dalam keadaan haid. Falau hadat fi akhirihi ladzatan min nahar batala shaumuha. Kalau seandainya dia haid fi akhiri lahdzah, di akhir lahdzah maksudnya kalau kita ukur sama waktu itu jam 5:30 lah. Dikit lagi mau maghrib, tahu-tahu keluar darah haidnya, keluar ini orang haid ini orang, batola shaumuha, maka batal puasanya, gak boleh diterusin. Kalau seandainya diterusin jam 5:30 dia haid, diterusin sama dia dengan niat puasa, haram hukumnya. Haram hukumnya diterusin kalau dia niatnya meneruskan puasa, melanjutkan puasa, haram. Tapi kalau seandainya ibu menahan, cuma niat ibu menahan, sunnah hukumnya menahan. Ini sunnah hukumnya nahan. Ketika jam 5:30 ibu keluar darah haid, ibu niat nahan, niatnya menahan aja, ditahan, sunnah hukumnya. Maksudnya nahan, nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Tapi ingat, jangan niatin wajib puasa, jangan niatin nerusin puasa, nggak boleh. Tapi sunnah di situ dia menahan sebagaimana orang puasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al ilmu bi kaunil waqti qabilan bisawm. Orang yang puasa harus mengetahui waktu diterimanya puasa. Ini ilmu penting. Besar kecilnya nilai ibadah kita, Pak Bu, tergantung sama ilmu. Besar kecilnya ibadah kita tergantung sama ilmu. Makanya di dalam bab rukun, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya menjelaskan, nanti kata Nabi SAW, umatku bakal ada 2 orang yang sholat. Ini masalah ilmu, perhatikan. Ada 2 orang
yang melakukan sholat. Dia sujudnya sama, rukunya sama, tapi pahalanya yang satu sedikit, yang satu besar. Kalau Nabi mengkiaskan seperti langit dan bumi, yakni artinya yang satu pahalanya sedikit, yang satu pahalanya besar. Yang pahalanya sedikit, mereka yang tidak menjalankan rukunnya dengan teratur. Mereka tidak menjalankan rukunnya dengan sempurna. Walhasil ini orang yang nilai pahalanya sedikit, dia nggak ngerti tentang ilmu, dia nggak ngerti tentang ilmu sholat. Adapun yang nilainya tinggi, orang tersebut tahu bagaimana cara menjalankan rukun sholat, atau orang tersebut tahu dengan pengetahuannya dia sempurnakan rukun-rukun sholat dengan sempurna, dengan tertib. Nilai ibadah, tergantung ibadah kita tuh nilainya tergantung sama ilmu. Makanya penting kita ngaji tuh, ya.